Hari ini tema kita adalah mendapatkan kasih karunia saat hidup lagi capek-capeknya. Jadi hidup lagi capek-capeknya, lagi banyak pergumulan, lagi banyak masalah. Bagaimana kita mendapatkan kasih karunia? Karena itu yang sangat penting bagi kita. Masalah boleh ada, tapi kasih karunia itu sangat penting bagi kita. Kasih karunia itu sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menghadapi apapun masalah kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Orang-orang yang dia pilih, orang-orang yang mengasihi dia, Tuhan selalu perhatikan. Makanya dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 yang minggu lalu kita pernah bahas bahwa Tuhan melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati kepada dia. Jadi tiap hari Tuhan menjelajah. Mata Tuhan selalu menjelajah dan dia memperhatikan. Makanya kalau kita bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatannya. Dan tema hari ini adalah Tuhan memberikan kasih karunia. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8 ini tentang Nuh. Karena firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita sekalian. Dikatakan demikian, Kejadian 6 ayat 8. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kok sangat kelihatannya sangat simpel sekali ya. Tapi firman Tuhan sangat jelas. Dalam situasi yang memang tidak mudah bagi Nuh pada saat itu, Nuh orang yang mendapat kasih karunia. Atau kalau dalam terjemahan lain dikatakan perkenanan, menyenangkan. Dan Tuhan melihat kok Nuh ini beda. Maka Tuhan berikan kasih karunia. Untuk mengerti seperti ini, situasi yang real yang dihadapi oleh Nuh, mari kita lihat apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada zaman Nuh. Jadi apakah itu bayangannya bagaimana sih pada saat itu? Nah, mari kita lihat Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 7, ayat-ayat sebelumnya. Di sini dikatakan demikian ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, ini bayangan gini Bapak Ibu. Waktu itu ada dua keturunan. Satu keturunan Kain, satu keturunan Set. Setelah Habel mati, itu Adam dan Hawa punya anak laki-laki lagi yang namanya Set. Dan itu pasti ada anak perempuan juga. Dan keturunan berikutnya, dibilang anak-anak manusia itu, anak-anak perempuan itu keturunan daripada Kain. Maka anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi itu cepat jatuh cinta. Cepat jatuh cinta. Wah, cantik. Nggak perlu lagi pakai make up, nggak perlu lagi pakai make up. Semua udah alami ya cantiknya. Luar biasa di sini. Nah, mereka cantiknya memang luar biasa. Kalau Alkitab katakan cantik, memang cantik. Nah, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi, kawin-mawin itu sesuatu, istilahnya, sudah dapat satu perempuan, wah lihat cewek yang cantik lagi, ambil lagi. Dan itu sesuatu yang sangat bagi Tuhan, kok seks jadi segala-galanya. Pandangan mata tuh kok jadi kayak segala-galanya. Dan itu membuat Tuhan tuh kok jadi kayak menyesal. Dalam ayat yang keempat dikatakan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Jadi yang lahir itu adalah orang-orang raksasa. Orang-orang yang tinggi, yang gagah perkasa. Dan ada juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Jadi memang luar biasa pada saat itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Tuhan melihat ini manusia ini kok begitu banyak dan memang mereka perkasa di muka bumi, hanya selalu hatinya mau membuahkan kejahatan. Itu yang membuat Tuhan menyesal.
dalam ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara bisa bayangkan situasi yang kacau dalam dunia ini di mata Tuhan. Bagi manusia ya biasa-biasa aja, yang penting happy. Tapi di mata Tuhan ini jahat dan memang sangat memilukan hati Tuhan. Saya hitung-hitung kalau dari Kejadian 5, itu dari usia-usianya. Ini kira-kira ini kurang lebih dari Adam, penciptaan Adam itu sampai zaman Nuh itu kurang lebih 1800 tahun. Jadi 1800 tahun itu begitu cepat dan dosa begitu cepat sekali merajalela dalam kehidupan manusia. Sampai Tuhan harus menghukum manusia. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya kita hidup dalam zaman Nuh. Makin berat situasi rohani juga makin berat. Dan kita melihat kok begini. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi semua orang jahat di mata Tuhan, tapi hanya satu orang ini yang menyelamatkan dia dan menyelamatkan keluarganya. Untuk sungguh-sungguh boleh diselamatkan dari situasi yang memang tidak mudah. Nah, ini pada waktu zaman Nuh. Tapi ini bukan terjadi pada zaman Nuh saja, saudara. Sebelumnya pun juga sudah ada pergumulan dalam kehidupan manusia. Mari kita lihat dulu dalam Kejadian 5 ayat 21 dan 22. Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 22. Jadi ini sebelumnya sudah terjadi masalah-masalah yang rohani yang sangat berat, dan ini yang diceritakan oleh dalam Alkitab. Mari kita lihat Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Jadi begitu dia dapat anak laki-laki yang satu ini, namanya Metusalah. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan langsung berfirman kepada Henokh. Katakan Metusalah, anak ini harus dinamakan Metusalah. Karena artinya ketika Metusalah nanti akan mati, penghakiman akan dunia terjadi. Henokh begitu dapat pewahyuan seperti itu, langsung dia ngambil keputusan. Saya harus bergaul dengan Tuhan. Karena bagi Henokh, pewahyuan itu sangat berat. Ini tidak mudah. Bagaimana keturunan saya berikutnya ini? Tuhan sudah katakan penghakiman pasti terjadi. Henokh, dari zaman Henokh itu sampai zaman Nuh, kurang lebih ada 200 tahun. 200-an tahun. Dan itu bagi Henokh, ini sesuatu yang sangat berat bagi Henokh. 200 tahun setelah Henokh mati ya. Jadi kalau ini informasi seperti pewahyuan yang Henokh dapat itu kurang lebih 500. Karena dia 300 tahun bergaul dengan Tuhan. 500 tahun. Henokh itu bergumul sekali selama 300 tahun. Dan dia berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Supaya bagaimana keturunannya boleh diselamatkan. Minimal ada manusia yang diselamatkan. Makanya dia hidup bergaul dengan Tuhan. Terus-menerus bergaul dengan Tuhan. Bukan 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Tapi 300 tahun. Setiap langkah hidupnya dia bergaul. Dia bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang saya harus buat ini? Supaya manusia ini boleh diselamatkan. Ini yang Tuhan cari. Kalau kita saat ini sedang menghadapi situasi yang memang tidak mudah, itu kita juga harus berdoa loh untuk anak cucu kita nanti ke depan. Kemarin Ibu Laini tunjukkan video yang sangat viral di Amerika. Seorang ibu marahin gurunya, guru anaknya. Itu pelajaran sejarah, hanya pelajaran sejarah. Tapi apa yang terjadi? Di kelasnya itu ada bendera LGBT. Pelangi.
Jadi dia marahin gurunya, kenapa kamu ajarin anak saya tentang LGBT? Ini pelajaran sejarah. Kenapa saya harus bayar pajak untuk ngajarin anak, merusak hidup anak saya dengan LGBT? Saya didik anak saya sebagai laki-laki, tapi kamu ajarin anak saya tidak laki-laki. Saudara bisa bayangkan nggak? Ini situasi yang kita alami loh nanti. Bagaimana anak cucu kita ini. Anak kita mungkin perempuan. Kita didik dia sebagai perempuan. Bagaimana dia menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Tapi dunia merusaknya. Perempuan bisa kawin dengan perempuan. Perempuan bisa kawin dengan binatang. Dunia ajarkan, saudara. Ngeri sekali. Apakah kita biarkan, sudahlah, yang penting bukan pada zaman saya. Henokh tahu situasi yang sangat berat. Karena firman Tuhan jelas, Metusala itu artinya setelah dia mati, akan terjadi penghakiman. Dan Henokh sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. 300 tahun. Saudara, ini sudah terjadi sebelumnya. Makanya sebelum terjadi hal-hal yang sangat mengerikan ke depan ini, sebenarnya Tuhan mau beritahu kepada kita. Kalau kita sudah menangkap pewahyuan dari Tuhan, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita mesti waspada, kita mesti betul-betul menjaga. Kita betul-betul berdoa kepada Tuhan, supaya ada anak cucu kita ini boleh diselamatkan. Sehingga mereka boleh ditolong oleh Tuhan dalam situasi yang sangat berat. Nah, berikutnya, ini dari orang tuanya Nuh, yang namanya Lamek. Dalam ayat Lamek, yang dari ayat 29. Dikatakan demikian, Lamek berkata, anak ini akan memberi keringanan pada waktu kita bekerja keras. Jadi begitu Nuh lahir, dia katakan anak ini akan memberikan keringanan pada waktu kita bekerja keras. Mengolah tanah yang dikutuk Tuhan. Nah, karena itu Lamek menamakan anak itu Nuh. Jadi karena dosa manusia, maka tanah saja dikutuk. Kejahatan-kejahatan manusia sebelum Nuh lahir itu sudah begitu merajalela, sehingga tanah terkutuk. Begitu mereka kerja keras menanam, selalu ada masalah. Tahukah saudara, saat ini Tuhan sudah bicara loh kepada kita, dunia ini makin nggak baik situasinya. Pandemik. Apakah pandemik itu karena memang kecelakaan kecerobohan manusia? Kenapa begitu banyak jutaan, ratusan juta yang mati sebenarnya pandemi kemarin. Dan itu sangat tidak mudah. Tidak mudah. Apa sih artinya ini pandemik ini bagi kita? Maksudnya apa? Tanda-tanda apa ini? Salah satu kota di Amerika saat ini disarankan lagi, dihimbau sama pemerintah setempat, pakai masker. Ada apa? Ya kita nggak tahu. Terus juga polusi di Jakarta. Apakah ini karena memang kecerobohan manusia? Tapi ini sebenarnya tanda. Karena ada dosa manusia. Begitu Amerika begitu giat-giat untuk LGBT. Joe Biden ini. Bela LGBT. Saya sedih sekali. Ini orang gereja loh. Apakah dia tidak tahu semakin dia gaung-gaungkan LGBT ini, dunia ini makin hancur. Apakah kita berpikir, ini hak asasi manusia. Omong kosong, itu iblis. LGBT itu adalah kekuatan dari antikris, akan muncul. Dan ini dunia ini akan hancur, saudara. Polusi, perubahan iklim yang ekstrim. Panas sekali. Apakah ini panas seperti biasa aja? Ya kita sudahlah nikmati aja. Enggak, saudara. Ada sesuatu yang kita tangkap secara rohani. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau buat ini ke depan ini? Lagi panas-panasnya Indonesia, tiba-tiba banjir bandang lagi di Kalimantan Utara kemarin. Kayak di Libya, banjir bandang. Banjir bandang, banyak sekali rumah yang hancur. Saya tidak tahu berapa korban jiwa yang ada di situ. Tapi lagi panas-panasnya loh. Jangan pikir Jakarta panas saat-saat ini nggak pernah banjir lagi.
Siapa tahu nanti ada banjir lagi nanti yang besar. Biasanya gitu, kalau sudah panas sekali, tiba-tiba waktu hujan langsung banjir. Dan ini kita mesti waspada, tanda-tanda ini akan menjadi jadi peringatan bagi kita. Seperti yang dialami oleh Lamekh, anak ini menjadi penghiburan. Artinya di sini kita belajar, oh iya, Tuhan tolong saya. Ini mesti menjadi kewaspadaan bagi kita. Lebih baik kita waspada, sehingga kita bisa berseru pada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, mencegah kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Daripada kita pikir gampang, semuanya sekarang udah teknologi sudah maju sehingga kita bisa gampang semuanya. Jangan berpikir seperti itu. Justru situasi yang ada ini membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Suatu saat kalau matahari terik sekali, AC pun juga nggak mempan loh. 16 derajat nggak mempan, wah kurang freon, tambah freon, nggak mempan juga. Tetap berkeringat. Kenapa? Inilah situasi yang ada. Sehingga pada zaman Nuh itu sebenarnya gambaran daripada zaman kita saat ini. Banyak situasi yang memang dunia ini sedang hancur karena Nuh. Makanya waktu Tuhan bicara kepada Nuh, bangunlah batra. Setelah Tuhan berfirman, sampai terjadinya air bah, itu 100 tahun. Saudara bisa bayangkan, 100 tahun Nuh bangun batra itu, dan waktu 100 tahun dia bangun batra, dia tetap beritakan kebenaran kepada manusia. Bertobat, bertobat, bertobat. Apa ada yang dengar? Nggak ada. Apalagi Nuh dianggap gila. Kamu bangun perahu, kalau bangun perahu biasanya di mana? Di pantai. Ini bangun perahu di atas gunung. Gila nih Nuh. Wah, saudara bisa bayangkan situasi yang Nuh alami. Dan memang itu berat. Bagi Nuh itu nggak mudah, saudara. Orang yang mau bergaul dengan Tuhan, orang yang mau dekat dengan Tuhan, itu selalu diintimidasi, selalu diejek, dianggap gila, dianggapnya aneh-aneh. Ini Nuh. Tapi orang seperti ini, saudara, mendapatkan kasih karunia. Hidup lagi capek-capek. Bangun batra itu hanya 4 laki-laki. Ditambah 3 perempuan. 6 perempuan. 4. Jadi ada 8. Jadi saudara bisa bayangkan, ini 8 orang ngangkut kayu yang besar. Batra itu panjangnya sekitar 150 meter. Besar sekali. 3 tingkat lagi. Dan itu nggak ada teknologi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan ada kerek. Nanti ada inilah yang di ini. Bisa dalam berapa tahun bisa ini. Tapi 100 tahun, saudara. Sambil kerja, kalau dia ada kesempatan beritakan kebenaran kepada manusia, saudara-saudaranya saja pun juga nggak dengar omongan daripada Nuh ini. Hanya anaknya dan menantunya, istri dan anak dan menantunya yang mau mendengar. Situasi yang seperti ini bisa terjadi bagi kita. Makanya orang tuh menganggap kebenaran Injil itu dianggap sesuatu yang omong kosong. Pikir, itu nakut-nakutin. Penghukuman dunia ini pasti terjadi. Dunia ini makin hancur, pasti terjadi. Itu sebabnya kita selama kita hidup di dunia, kita tuh sementara. Kalau kita pikir kita akan memiliki segala-galanya di dunia, kita salah. Kita tahu apa yang kita kerjakan di dunia ini sebenarnya sementara. Kita akan dapatkan yang lebih mulia di surga nanti. Dalam kehidupan kita yang akan datang. Toh, tetap rumah kita 2x1. Kalau itu ada tempatnya. Kalau enggak, ya sudah, masuk dapur api. Dibakar dulu. Tapi ini kenyataan yang ada, saudara. Dapatnya, bagaimana sekarang kita mendapatkan kasih karunia saat hidup kita lagi capek-capeknya.
lagi tidak mudah, lagi berat, lagi bergumul untuk masa depan ini. Masa depan anak cucu kita. Ini penting sekali bagi kita. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memiliki tujuan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Harus punya tujuan hidup. Yang kedua, kita harus hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan yang ketiga, hidup bergaul dengan Allah. Mari kita pertama lihat dulu, mempunyai tujuan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita perhatikan Kejadian 5 ayat 3 sampai selanjutnya. Mari kita perhatikan saudara, Kejadian 5 ayat 3 sampai dengan ayat 32. Ini silsilah, ada 10 keturunan dari Adam sampai zaman Nuh. Tapi mari kita perhatikan apa yang Alkitab jelaskan. Apa yang Alkitab tuliskan, dan itu bagi kita yang menangkapnya, itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran berharga bagi kita. Ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kasih garis, mencapai usia sekian, lalu ia mati. Nah, ayat 6. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Jadi cuma dicatat memperanakan, dapat anak, terus dapat anak laki-laki dan anak perempuan, terus hidup sekian tahun lagi, terus setelah itu mati. Nah, ayat 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, jadi waktu kawin ini makin turun ini. Ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Jadi urutannya cuma gitu aja saudara. Nah, terus setelah Kenan hidup 70 tahun, makin muda lagi. Ia memperanakan Mahalael. Jadi tadi 90 tahun, jadi ini sekarang 70 tahun. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalael, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Jadi catatannya gitu-gitu aja. Nah, berikutnya ayat 15 dan selanjutnya saya lompat ke ayat yang tadi kita baca, ayat 21. Jadi yang tadi dari ayat sekian sampai ayat 20 itu penjelasannya punya anak, memperanakan, terus setelah itu hidup cukup lama, ratusan tahun, lalu mati. Catatan cuma situ. Nah, ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang lain berkata, lalu ia mati, lalu ia mati. Apa karyanya? Apa yang dia buat untuk anak cucunya? Cuman gitu aja. Tapi waktu masuk ke Henok, ini beda. Henok tahu pergumulannya sangat berat yang dialami oleh keturunan selanjutnya, makanya dia mau bergaul dengan Tuhan. Tapi mari kita lihat Metusala, waktu Metusala hidup dan besar lagi, dan itu sama lagi dengan yang lain, dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, Lamek, waktu Lamek ayat 28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan karena dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup
95 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Nah, jadi semuanya sudah mati. Tapi perhatikan ayat 32. Ini yang sudah mulai beda lagi. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Saudara perhatikan, yang lain hanya dikatakan setelah dapat anak laki-laki, diperanakan, dibesarkan, dididik, terus setelah itu besar lagi hidupnya lama, cukup lama, lalu mati. Lalu mati. Hanya Henok dan Nuh yang beda. Nuh dikatakan, Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Yang lain cuma disebutkan satu anak laki-laki. Tapi Nuh, tiga-tiganya disebut. Artinya ada keistimewaan dalam diri Nuh ini. Dia betul-betul membesarkan anak dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang lain hanya pikir, yang penting hidup saya membesarkan anak. Saudara, nggak salah kita membesarkan anak. Tapi kalau kita tidak masuk dalam rencana Tuhan, kita membiarkan anak kita akan dirusak oleh dunia. Ini dari keluarga Nuh, mana saudara-saudara terdekatnya? Mana dari anak-anak Lamek yang lain? Tidak ada. Hanya Nuh dan keluarga intinya yang diselamatkan. Yang lain hanya pikir yang penting saya besarkan anak, yang penting saya didik anak, yang penting anak saya terjamin hidupnya. Tidak salah. Tapi kalau kita nggak punya tujuan hidup kita, apa sih yang Tuhan mau pada zaman saya ini? Selama saya hidup saat ini, apa yang dibutuhkan oleh banyak orang dan juga akan dibutuhkan oleh keluarga saya. Kita harus mengerti, nangkap apa sih tujuan hidup kita. Kenapa kita lahir pada zaman sekarang? Kenapa oma-oma dulu lahir pada tahun 50, ada yang tahun 40, ada yang 60, lahir tahun 60-an, ada lahir tahun 70-an, ada lahir tahun 80-an, ada lahir tahun 90-an. Kenapa? Tentu ada zamannya, pada zamannya kita diminta oleh Tuhan, ayo kita bagaimana tanggung jawab kita untuk rencana Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita. Minimal menyelamatkan generasi yang selanjutnya. Minimal menyelamatkan keluarga inti kita dari ancaman dunia, sistem dunia yang mau menghancurkan keluarga inti kita. Wah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita melihat sini, ayo, jangan biarkan kita hanya berpikir yang penting keluarga saya aman. Selama kita berpikir keluarga saya aman, tanpa masuk dalam rencana Tuhan, punya hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan, kita nggak membuat keluarga kita tidak aman sebenarnya. Membuat keluarga kita tidak aman. Ada orang yang berusaha mencintai pasangannya, Pak, baik suaminya atau istrinya. Katanya suaminya atau istrinya selingkuh. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Salah satu pendiri Google, istrinya selingkuh dengan Elon Musk. Cerai. Apa kurangnya? Google perusahaan besar. Selingkuh. Dan ini sesuatu yang memang menyedihkan sebenarnya. Bapak Ibu, mari kita melihat, selamatkan keluarga kita dengan cara apa? Ayo mengajak keluarga kita, ayo kita lakukan kehendak Tuhan. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita saat ini? Karena ini tantangan semakin besar bagi kita. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan bagi kita dan keluarga kita. Saya sedih sekali kalau ada orang-orang yang mengatakan, karena saya juga dengar juga langsung, yang penting keluarga. Yang penting keluarga. Kalau yang penting keluarga, tanpa kita memikirkan bagaimana hidup dalam rencana Tuhan, sebenarnya kita ada manipulasi di dalam. Saya begitu.
Ada orang yang bilang, yang penting keluarga, kita prioritaskan keluarga. Sampai di rumah tidur aja. Atau main games. Apalagi seperti itu. Mari kita melihat, kita harus jujur. Bagaimana rencana Tuhan kita lakukan. Saya sungguh bergumul, saudara. Dengan musim panas yang terik sekali dan harga beras naik. Bukan bergumul dengan harga berasnya loh. Ini panas bukan berarti nggak akan terjadi lagi panas. Kita ini sekarang ini rasanya tuh matahari sudah dua. Terik sekali. Dan hasil pertanian kalau terlalu panas, pasti juga rusak. Nggak bisa panen. Makanya Jokowi bilang, ini harga beras naik hanya gara-gara badai El Nino ini. Panas kan. Bagaimana pangan itu kita cukupkan untuk kebutuhan manusia. Makanya waktu musim panas yang sangat terik sekali ini, 9 negara produsen beras yang besar tiba-tiba menyetop, nggak boleh ekspor. Makanya harganya naik. Apakah seperti ini yang kita akan, nggak apa-apa lah, nanti kan ada negara yang perhatikan. Coba kalau kita lihat ini kebutuhan, bagaimana apa yang kita harus buat untuk ke depan. Anak-anak muda, ayo berpikir. Jangan berpikir hanya sekedar yang penting saya bisa dapat uang. Jangan. Ya harus berpikir, ada sesuatu yang kita harus lakukan. Saya kan nggak bisa apa-apa. Kalau kita berpikir saya nggak bisa apa-apa, berarti saudara menyangkal adanya Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Cara ini serius, karena saya pikir, ayo kita berpikir. Karena situasi yang memang tidak mudah. Saudara punya uang, boleh punya uang. Tapi kalau nggak punya pangan, sumber pangan, saudara boleh teriak-teriak. Itu nggak ada artinya. Makanya saya menggumul ini, apa yang saya harus bisa buat? Saya masih hidup. Saudara nggak nangkap, ya nggak apa-apa. Saudara mau nangkap, silakan. Saudara nggak mau nangkap, silakan. Tapi yang saudara nangkap, nanti saudara akan melihat apa yang akan terjadi. Karena ini sangat serius. Harga pangan yang makin naik. Makanya kita mau sungguh-sungguh hiduplah dalam rencana Tuhan. Pada zamannya. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Yang kedua, untuk kita mendapatkan kasih karunia, kita harus hidup benar dan tidak bercerai di antara orang-orang sejamannya. Dalam ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Alkitab mencatat, Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Apakah benar dia tidak ada kekurangannya? Apa benar dia tidak ada kelemahannya? Dia ada kelemahannya. Dia orangnya emosional. Saudara. Waktu setelah air bah itu selesai, dan anak-anak salah satu anaknya, Ham itu melihat keteranjangannya, dia lagi mabuk anak anggur, dan Ham itu melihat keteranjangannya, dia tiba-tiba langsung mengutuk Ham itu. Itu emosional. Tapi Alkitab mencatat gini, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Apa ini artinya? Artinya dalam tekanan berat yang memang dialami, hidup lagi capek-capeknya karena situasi yang memang tidak mudah, apa yang dia ngomongin pada orang lain nggak didengar sama orang lain, apakah dia nggak tersinggung? Dia tersinggung. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cepat minta ampun pada Tuhan. Itulah orang benar. Orang benar itu bukan berarti dia nggak ada cacatnya. Setiap orang pasti ada blind spot atau break spot yang memang buta, yang dia nggak sadar. Hanya orang lain yang bisa lihat. Itu pasti ada kelemahan-kelemahannya. Dan biasanya orang lain bisa lihat, kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini.
Dan itu orang-orang seperti ini sebenarnya kita butuhkan, yang memberikan masukan kepada kita. Tapi Nuh ini sungguh-sungguh berdoa. Setiap hari dia minta ampun pada Tuhan. Dia kecewa sama orang lain, dia bilang, Tuhan saya kecewa. Kenapa saya nggak didengar? Saya beritakan saya mengasihi orang ini karena saya mau dia boleh diselamatkan, jangan sampai binasa. Tapi Nuh bilang, Tuhan saya kecewa, saya bagaimana Tuhan saya ampuni dia. Itu pergumulan tuh. Makanya orang benar bukan berarti dia selalu benar. Tapi dia selalu minta ampun pada Tuhan. Orang benar, orang yang tidak bercacat dan tidak bercela adalah orang yang selalu minta ampun pada Tuhan. Selalu mau dekat dengan Tuhan. Selalu mau berdoa kepada Tuhan. Maka saudara, saya ingin beritahu, hati-hati kalau dengan orang ini. Hati-hati. Banyak orang pikir, ini orang gimana. Tapi saya ingatkan, hati-hati dengan orang seperti ini. Waktu Musa dibentak-bentak sama kakaknya, sama Miriam dan Harun. Musa, kamu ngambil perempuan sembarangan. Kulitnya udah hitam, jelek lagi. Wah, Musa tuh sakit hati loh saudara. Tapi Tuhan marah loh sama Miriam. Tuhan kasih sakit kusta. Miriam pada saat itu kusta. Musa sangat mengasihi, sangat sayang sama Miriam itu. Musa tahu bagaimana perjuangan Miriam waktu dia masih bayi, waktu umur 3 bulan. Harus diselamatkan di sungai Nil. Musa tahu itu cerita seperti itu. Dia tahu bagaimana jasanya Miriam. Dan Musa berdoa, Tuhan, tolonglah Tuhan, biar dia boleh disembuhkan. Tapi Tuhan katakan enggak. Dia tetap 7 hari harus sakit kusta. Diungsikan dulu di luar tenda. Di luar perkemahan Israel. Dipermalukan Miriam. Kenapa? Karena dia menghina Musa. Orang yang selalu berseru-seru minta ampun pada Tuhan. Ini adalah orang yang berkenan, yang mendapatkan kasih karunia. Makanya bersyukurlah kalau saudara lakukan ini setiap hari. Tuhan ampuni saya. Tuhan saya gagal. Tuhan saya menyesal. Tuhan saya sakit hati. Tuhan tolong saya ini Tuhan. Saya nggak mampu sebenarnya jalan lagi. Tapi kalau orang seperti ini, bagi manusia itu orang yang paling lemah. Ya, orang seperti ini bagi manusia orang yang paling bodoh dianggapnya. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Ayo mandiri. Ayo. Dan apalagi dibilang di situ, kita menyaksikan bahwa pada zaman itu orang-orang yang perkasa-perkasa. Orang-orang yang gagah-gagah perkasa. Orang-orang yang memang badannya besar. Tingginya di antara 2,5 meter. Tinggi sekali. Dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Makanya bersyukurlah kalau saudara tiap hari bergumul, berdoa, menangis, menyesal dengan apa yang saudara buat, menyesal apa yang saudara katakan. Karena saudara dianggap orang benar. Jangan takut. Jangan pikir, aduh, kalau kayak gini Tuhan nggak bosan dengar doa saya. Tuhan tahu pergumulan. Tuhan tahu pergumulan. Tuhan tahu. Mungkin saudara juga pikir, Tuhan saya bergumul dengan penyakit saya. Iya, katakan. Tuhan saya bergumul dengan penyakit saya. Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa berikan kasih karunia-Nya. Saudara lagi bergumul dengan sesuatu pergumulan yang memang saudara nggak bisa ungkapkan, nggak bisa ceritakan pada orang lain. Iya, Tuhan tahu. Tapi ungkapkan itu di hadapan Tuhan dengan jujur. Tuhan akan menganggap kita sebagai orang benar dan tidak bercela dengan orang-orang di antara orang-orang si zaman. Mari kita berani jujur di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura jujur di hadapan orang lain, di depan orang lain seolah kita hebat. Enggak, kita lemah. Kita lemah. Justru orang-orang yang lemah seperti ini adalah orang-orang yang perkasa di mata Tuhan.
Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan waktu hidup lagi capek-capeknya? Hiduplah bergaul dengan Allah. Dalam ayat 9 bagian terakhir. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia nangkap cerita daripada Metusalah bahwa buyutnya, jadi Henok itu buyutnya daripada Nuh, itu hidup, rahasianya cuma hidup bergaul dengan Allah. Setiap hari berdoa kepada Tuhan, setiap hari minta pimpinan Tuhan, setiap hari berdiskusi dengan Tuhan, setiap hari bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia buat. Setiap hari selalu melihat ke atas, apa Tuhan yang memang harus saya buat untuk bisa selamatkan keturunan saya ini dalam zaman yang memang tidak mudah. Setiap hari. Dan itu yang Nuh lakukan. Karena dia tahu rahasia kehebatan daripada Henok adalah hidup bergaul dengan Allah. Makanya Nuh mendapatkan pewahyuan yang sangat detail tentang Batra. Nuh mendapatkan pewahyuan yang detail tentang Batra. Makanya Nuh itu mendapatkan bagaimana Tuhan berfirman kepada Nuh dalam ayat 13 dan selanjutnya. Secara detail Tuhan memberitahu pada Nuh apa yang dia buat, ukurannya bagaimana, Batra itu. Saudara bisa bayangkan, dengar sedikit aja suara Tuhan, kita udah bingung. Tapi ini Nuh detail sekali. Tiba-tiba dia dapat bayangan, loh. Terus dia dapat gambaran, oh ini. Dia mendengar suara audible juga secara detail. Jadi Tuhan itu juga kalau bisa dia bisa berbicara dengan kita, dia juga lebih suka berdetail kepada kita. Dan Tuhan mau. Karena kenapa rahasianya? Karena hidup bergaul dengan Allah. Orang yang hidup bergaul dengan Allah tidak akan bingung, tidak akan pusing, tidak akan bingung apa sih yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan pasti beritahu. Tuhan pasti beritahu. Kenapa ya saya harus begini ya? Kenapa saya mengalami kayak gini ya? Kenapa saya kok mengalami kesusahan kayak gini? Kok saya nggak bisa keluar sih dari kehidupan saya seperti ini? Kenapa ya saya begini terus ya? Orang yang bertanya kenapa? Sebenarnya karena satu aja. Karena kurang bergaul dengan Allah. Kurang bergaul. Orang yang bergaul dengan Allah, pasti Tuhan mau bicara kok secara pribadi. Pasti Tuhan mau singkapkan. Apa sih yang terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang kita hadapi? Bagaimana sikap kita dengan situasi seperti ini? Tuhan mau beritahu. Tuhan tidak suka berteka-teki dengan orang yang hidup bergaul dengan dia. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kenapa Kak? Murid-murid tanya pada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kamu cerita selalu tentang perumpamaan sih? Hanya cerita-cerita gambaran-gambaran ini. Yesus bilang kepada muridnya, kepadamu telah diberikan kunci rahasia kerajaan Allah. Kamu akan ngerti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tapi pada mereka enggak. Supaya kalau mereka mendengar, tidak akan mengerti. Mereka boleh melihat, tapi tidak akan mengerti. Agar supaya tidak ada mujizat dalam hidup mereka. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang menebalkan hatinya untuk tidak mendengar suara Tuhan, selalu diceritakan perumpamaan. Supaya apa? Nggak ngerti. Dan tidak ada mujizat dalam hidup. Makanya kita mau belajar di sini, saudara. Itulah bergaul dengan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan pimpin saya, berikan petunjuk. Jujur, Tuhan saya nggak ngerti ini Tuhan. Apa sih maksudnya Tuhan? Apa sih yang harus buat? Kenapa kok orang ini buat kayak gini terus sama saya? Ada apa? Kami lagi layani seorang istri. Suaminya lagi selingkuh. Sebelumnya keluarga ini suka main dukun. Dia datang pada kami, dia pikir datang pada kami langsung tokcer. Dia bilang enggak. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong. Bukan kami. Hanya Tuhan Yesus. Maka berjalan dengan Tuhan Yesus. Berjalan dengan Tuhan Yesus.
Setiap hari harus lepaskan pengampunan. Hampir tiap hari. Ya WA ke Ibu Leni. Aduh, saya susah nih, maunya cerai aja. Bilangnya pada kami katanya nggak mau cerai. Terus sekarang mau cerai aja. Hadapi. Karena mujizat terbesar bukan dia menangkan suaminya. Mujizat terbesar adalah dia menangkan dirinya sendiri. Menguasai emosinya, menguasai dirinya. Baru nanti dia bisa menangkan suaminya. Ya, tapi kan masalahnya di suaminya. Bukan. Masalahnya di dirinya sendiri. Dia biarkan hidup bergaul dengan dukun-dukun sehingga dia ketakutan. Dia takut sekali, saudara. Waktu punya anak pertama mati, dia tambah takut. Anak kedua, dia jaga baik-baik. Dia tinggalkan profesinya. Padahal profesinya terhormat loh. Profesinya terhormat. Tapi dia tinggalkan. Untuk apa? Supaya bisa jaga anaknya nih. Sakit dikit aja dia udah panik. Padahal dia dari profesinya dari medis. Udah panik dia. Apa ini maksudnya? Karena dia tidak mau bergaul. Orang yang tidak mau bergaul dengan Tuhan selalu hidup dalam ketakutan. Takut yang nggak ada alasan. Tapi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia tahu ada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kasih karunia. Jadi sekalipun kita lagi capek-capeknya, lagi masalah banyak, saudara. Yang penting kita dapatkan kasih karunia. 3 hal itu. Tahu tujuan hidup kita, mengerti tujuan hidup kita, dan kita hidup tujuan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, kita hidup benar dan tidak bercela ya, pada zaman kita. Sejaman kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau hidup bergaul. Firman Tuhan menjamin kita pasti mendapatkan kasih karunia saat hidup lagi capek-capek. Amin.